Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan Suto Sinting alias Pendekar Mabuk melawan Datuk Maragadai tak terhindarkan lagi. Kini Datuk Maragadai mulai menggunakan senjata pusaka terakhirnya. Gawat! Bisakah Suto menghadapinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sementara itu, Datuk Maragadai bersusah payah melepas pedangnya. Bahkan, pengait pedang yang mengikat di pinggang dilepasnya. Pedang berusaha ditarik dengan gerakan tenaga dalamnya kuat-kuat. Di depan dadanya, pedang itu dibetot ke kanan, tapi tetap tak bisa lepas dari sarungnya. "Heh, mengapa kau pindahkan aku di balik batu ini, ha?" bentak Selendang Kubur. "Demi keselamatan jiwamu lah," jawab Suto. "Cuh, aku tak butuh penyelamatanmu ya. Setidaknya, dari tempat ini kau bisa melihat kematian Datuk Maragadai, orang yang selalu mengejar-ngejar pusaka itu. Kau tak akan bisa mengalahkannya, Suto. Dia cukup kuat." "Siapa bilang?" "Peri malam pernah melihat kehebatan pedang lidah iblisnya itu. Kalau pedang itu tercabut, matilah kau di tangannya. Kalau pedang itu tercabut, dia sudah lebih dulu mati." Pendekar Mabuk sembunyikan senyum. "Sesumbarmu untuk anak kecil saja, Pendekar Mabuk, bukan untukku. Karena kau masih anak kecil, maka aku sesumbar untukmu. Buktikanlah, buktikan sesumbarmu." Sentak Selendang Kubur dengan ungkapan rasa benci karena memendam kedongkolan hati. Datuk Maragadai kebingungan melepas pedangnya. Wajahnya jadi memerah akibat gerakan tenaga. Tapi pada waktu itu, Pendekar Mabuk yang berada dalam jarak 15 langkah bersama Selendang Kubur segera lemparkan pandangannya ke arah Datuk Maragadai. Jari tangan Suto mulai menyala hijau lagi, khusus hanya jari telunjuknya. Lalu Suto pun menyentilkan jari itu ke depan. Tak! Pada saat itu, Datuk Maragadai berhenti mengerahkan tenaga sebentar. Dia menggerutu tak jelas lalu mulai mencabut pedangnya lagi. Kali ini pedang bisa dicabut dengan enteng. Sret! Tapi tiba-tiba dari sarung pedang keluar sinar merah terang bersama bunyi ledakan yang cukup kuat dan keras. Puar! Lalu ledakan itu menggema panjang. Puar! Mata Selendang Kubur tak bisa berkedip, mulutnya tak bisa terkatup. Di balik kerimbunan atas pohon, mata Dewa Racun juga terbelalak, tak bisa berkedip lagi, karena ia melihat jelas kepala Datuk Maragadai pecah akibat ledakan itu. Tubuhnya tumbang tak bernyawa lagi. Dewa Racun tak bisa ucapkan sepatah kata pun. Malam menjadi hening kembali. Setelah kematian Datuk Maragadai, Selendang Kubur bisukan mulutnya karena jiwanya terpaku melihat kehebatan ilmu Pendekar Mabuk yang jelas jauh di atas ilmunya. Datuk Maragadai mati karena pusakanya sendiri. Tapi Selendang Kubur tahu Pendekar Mabuklah penyebabnya. Tanpa ketinggian ilmu Suto, tak mungkin Datuk Maragadai dimakan senjatanya sendiri. Pendekar Mabuk menengadah, bumbung tuaknya dituang. Bluk, bluk, bluk. 3 teguk tuak membasahi kerongkongannya. Pendekar Mabuk merasa lega. Ia kembali menutup tabung itu dan menyandangnya kembali ke punggung seperti menyandang sebilah pedang. Tali bumbung menyilang di dadanya dari pundak kanan ke pinggang kiri.
sudah selesai sekarang, kata Suto seraya memandang mayat Datuk Maragadai sebentar. Terdengar pula selendang kubur berkata, lepaskan pengaruh totokanku ini. Nanti dulu lah. Tunggu apa lagi setan? Bentak selendang kubur dongkol sekali. Bagaimana dengan kitab itu? Kau tak berhak memiliki. Kau bukan murid perguruan Merpati Wingit. Akulah murid Merpati Wingit yang berhak mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab ini. Pendekar mabuk tersenyum, bahkan tertawa pelan, berkesan meremehkan kata-kata selendang kubur. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dengar ya, kalau aku mau curang, ku ambil kitab itu darimu, dan ku biarkan kau tetap dalam pengaruh totokan. Setelah itu, aku akan lari jauh sekali. Kau tak akan bisa mengejarnya. Biadab kau, sekalipun ilmumu tinggi, aku tak takut melawanmu. Aku tak takut melawanmu, Suto. Aku berani taruhkan nyawa untuk kitab ini. Bertaruh nyawa saja belum tentu bisa, apalagi kau mau melawanku. Mungkin aku akan kalah padamu, tapi bukan berarti aku binasa, melainkan kasihan padamu. Tapi kitab itu tetap harus kumiliki. Tak ada yang berhak memiliki kitab pusaka ini kecuali aku. Siapa bilang? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kerumunan dedaunan di belakang selendang kubur. Pemilik suara itu segera melesat dengan satu lompatan ringan. Twing! Puk! Dan jatuh dengan tegak di depan selendang kubur. Tersentak kaget selendang kubur melihat kehadiran orang itu. Gemetar bibirnya saat menyebutkan siapa. Nyai Guru. Suto sendiri sebenarnya kaget mendengar sautan kata Betari Ayu tadi. Tapi ia bisa menutup kekagetannya dengan senyum yang dipamerkan di depan Betari Ayu. Di atas pohon, Dewa Racun terbelalak matanya. Tak sadar, ia mengucap lirih. Nyai Guru. Itu dia Nyai Guru, dia Kemala Windu. Celaka. Suto tak mau segera ambil kitab itu. Akibatnya, pemilik kitab datang sebelum kitab jatuh di tangan Suto. Bodoh amat Suto itu. Dewa Racun sengaja belum mau muncul. Ia ingin melihat peristiwa selanjutnya antara Suto dengan Betari Ayu. Ia ingin melihat pertarungannya sudah tentu lebih dahsyat dibanding pertarungan Suto melawan Datuk Maragadai tadi. Rupanya kau yang mencuri kitab itu ya selendang kubur, kata Betari Ayu dengan wajah dingin, kaku, menampakkan kemarahan yang terpendam. Matanya memandang tajam namun berkesan sinis. Nyai Guru, saya hanya sekedar menyelamatkan pusaka ini dari tangan Datuk Maragadai yang sudah berhasil saya bunuh, Nyai. Pendekar mabuk menahan tawa dan segera berpaling wajah agar tak dilihat Betari Ayu. Selendang kubur sebentar-sebentar melihat Suto dengan cemas dan berharap Suto tidak ikut bicara dulu. Oh, jadi Datuk Maragadai mau mencuri kitab itu. Benar, Nyai. Dan kau telah merebut lalu membunuhnya. Benar, Nyai. Lihatlah, mayatnya ada di sana, Nyai. Dewa Racun membatin dari atas pohon. Kurang ajar. Perempuan itu ikut-ikutan gagap lagi. Dari mana dia tahu kalau aku bicara gagap sehingga dia bisa menghinaku dengan berpura-pura gagap? Dewa Racun ingin turun untuk menghajar selendang kubur, tapi segera ia temukan kesimpulan lain bahwa rasa takutnya selendang kubur itu menghadirkan kegagapan tersendiri yang tidak semata-mata menghina kegagapan Dewa Racun. Karena itu, Dewa Racun tak jadi melepaskan marahnya. Ia tetap mengikuti dari atas pohon. Terdengar suara Betari Ayu berkata pada selendang kubur, kalau kau telah membunuh Datuk Maragadai, mengapa kau tidak segera pergi tinggalkan tempat ini? Suto menahan saya, Nyai. Suto menahanmu? Ada perlu apa dia menahanmu? Dia mau rebut kitab ini, Nyai, tapi saya pertahankan terus.
Suto ingin merebut kitab itu untuk apa? Semua ilmu yang ada di dalam kitab ini masih belum ada sekuku hitamnya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki Suto. Tapi kau ditotok olehnya sejak tadi hingga kau tak bisa bergerak kan? Selendang kubur tak bisa bicara lagi. Bibirnya gemetar dan lidahnya bagaikan kaku. Nyai Betari Ayu kembali melanjutkan kata. Bagaimana kau bisa membunuh Datuk Maragadai jika sejak tadi kau tak bisa bergerak? Bahkan untuk pindah ke sini pun perlu digotong Suto mirip patung dipindahkan. Menahan gelombang ledakan pun kau tak mampu, hingga tubuhmu tumbang seperti batang pisang. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh Datuk Maragadai kan? Apa jawabannya akan diberikan selendang kubur pada Nyai Betari Ayu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.